Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallim wa min tabi'ahum bi ihsanil ilaihi. Amma ba'd. Para jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang dimakamkan Allah. Tiada suatu ucapan yang paling indah saya sampaikan malam ini, kecuali kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menggerakkan hati kita sehingga Bapak dan Ibu diperkenankan oleh Allah untuk memasuki Masjid As-Sakinah ini dalam rangka beribadah bersama-sama melaksanakan sholat isya dilanjutkan sholat tarawih. Selawat dan salam bertujukan pada baginda Muhammad Rasulullah, karena beliau yang diberi hak untuk menyampaikan risalah. Alangkah indahnya sisa hidup ini mengikuti jejak-jejak Rasulullah. Di sanalah kita akan menemukan satu keteraman hati yang hakiki kalau kita mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Hanya itu. Para jamaah yang berbahagia, pada kesempatan ini, malam ini saya ditugasi oleh takmir untuk menjadi imam di dalam ini. Di dalam menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan itu dengan tema dunia penuh ujian atau hidup penuh ujian. Mengawali dari itu, kita ini tidak ujuk-ujuk hidup di dunia. Enggak. Manusia terdiri dari dua unsur. Unsur jasmani dan unsur rohani. Sejak diciptakan oleh Allah, proses kejadian janin dalam umur 130 hari ditiupkan roh oleh Allah. Sejak itulah berkembang selama 9 bulan 10 hari di dalam rahim seorang ibu. Di sanalah ada perjanjian khusus antara janin yang sudah perah itu dengan kholiknya. Yang intinya dia akan selalu taat kepada Rabbnya. Sehingga dilahirkan bayi itu di dunia ini. Lahirnya seorang bayi akan disertai dengan seorang setan yang kadangkala mengatakan khorinnya. Disinilah manusia ada dua gerak. Gerak malaikatnya yang bergerak kepada kebaikan dan gerak setannya yang bergerak kepada kejelekan. Di dalam hati manusia tarung itu. Kadang-kadang hati mengatakan itu elek, tapi setan mengatakan itu apik. Para jamaah yang berbahagia, setelah hidup di dunia ini, macam-macam dari manusia apa yang mereka lakukan, sehingga macam-macam apa yang dikatakan pilihan daripada pilihan hidup di depan manusia. Pilihan hidup daripada manusia. Pada dasarnya manusia di muka bumi ini tidak ada yang menginginkan manusia itu hidup sengsara, hidup miskin, tidak ada. Semua di muka itu. Yang disukai adalah hidup bahagia dan hidup
baik itu dunia maupun akhirat, minta hidup berbahagia. Maka ada beberapa pilihan hidup di sana. Yang pertama, pilihan hidup orang itu bahagia di dunia dan tentunya menginginkan bahagia di akhirat. Ini pilihan hidup. Pilihan hidup manusia. Yang kedua adalah pilihan hidup juga bahagia di dunia, tapi dia sengsara di akhirat. Yang ketiga lebih fatal lagi. Sengsara di dunia, juga sengsara di akhirat. Yang keempat adalah sengsara di dunia, tapi indahnya dia akan bahagia di akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dilihat dari empat ini, tentunya para jamaah sepakat dengan saya akan memilih nomor yang pertama. Menginginkan bahagia di dunia, juga bahagia di akhirat. Itulah tujuan hidup yang sempurna. Apa ya cukup itu? Tidak cukup itu. Di sana ada kerja keras untuk mencapai satu bentuk kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Ada kerja keras. Apa yang mereka lakukan? Pertama adalah betul-betul dari iman yang sempurna. Hanya iman kepada Allah yang sempurna itulah yang akan menyampaikan satu kebahagiaan dunia akhirat. Sebab iman seseorang kadang-kadang tebal, kadang-kadang juga tipis, namanya iman. Kita berupaya bagaimana caranya supaya iman kita ini tetap sempurna, tetap baik. Kemudian ibadahnya juga harus bagus, harus sempurna kalau mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Bukankah manusia diciptakan oleh Allah bumi ini beribadah? Wa ma khalaqtu jinna wal insa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin manusia untuk beribadah kecuali kepada Allah. Tugas pada manusia. Kita laksanakan, kita berdoa pada Allah. Tentunya diiringi dengan ilmu. Ilmu yang menunjang beribadah. Apa gunanya ilmu kalau tanpa amalnya? Diamalkan ilmu itu mencapai satu bentuk tingkat kesempurnaan. Selebihnya adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia, atau budi pekerti yang mulia. Innama bu'istu untuk memperkaya akhlak. Tidak aku utus kaum Muhammad kepada untuk menyampaikan punya itu akhlak yang tinggi. Bahkan Allah telah memuji Rasul wa innaka la'akhirul adzim. Sungguh Muhammad kamu punya suatu perangai kesopanan yang sangat tinggi. Tadi untuk mencapai satu kesempurnaan baik di dunia maupun akhirat, ingin bahagia, itulah yang harus kita tempuh. Untuk menjadi orang-orang yang tingkat pertama dalam mencapai pilihan hidup itu. Kalau itu tercapai, insya Allah. Tujuan hidup, pilihan hidup yang pertama, itulah yang harus kita lakukan. Selebihnya adalah bahagia di dunia, tapi sengsara di akhirat. Siapa itu? Para jamaah yang dimuliakan Allah. Iman, ya. Beribadah maksimal. Ilmu di sana dia cari, baca buku ngaji. Dia sampaikan ilmu itu. Akhlaknya baik. Amalannya baik. Budi pekerjanya baik. Semua mereka lakukan. Pendek kata mereka kerja keras untuk itu. Tapi sayang, di dalam hatinya terbaca sedikit niatnya beda. Niatnya semata-mata bukan karena Allah,
Malaikat ingin dipandang seorang, bahasanya akulah orang yang iman. Akulah yang pandai beribadah. Akulah yang pandai menyampaikan seterusnya. Ini bahagia kelihatannya, tapi di akhirat nanti nol. Karena niatnya beda. Para jamaah yang berbagai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, juga pilihan hidup sengsara di dunia, juga sengsara di akhirat. Auzubillahi min dzalik. Dan ini pun juga pilihan hidup. Siapa itu? Yang dimana orang itu di dalam hidupnya jelas-jelas dalam kondisi hidup dia sengsara. Yang miskin, yang melarat. Pendek kata dia tidak punya apa-apa. Tapi dia tidak mau bangkit untuk membagi kehidupannya. Kehidupannya selalu banyak maksiat. Mencuri, penzina. Selalu mengorbankan satu hal-hal yang tidak baik. Sehingga orang itu jauh dari hidayah. Kalau jauh dari hidayah, itulah yang dimaksud oleh Allah itu adalah orang-orang yang bukan kerusakan baik itu di bumi. Rusak karena tangan-tangan mereka. Orang-orang yang seperti itu. Mudah-mudahan di dalam hal ini kita ini tidak digolongkan pilihan hidup yang ketiga. Dunia ini soro, akhiratnya soro. Jangan. Para jamaah yang dimakan oleh Allah. Yang keempat, sengsara dia di dunia. Tapi akan kembali kepada Allah dengan keadaan bahagia di akhirat. Sudah tahu hidupnya pas-pasan. Melarat, tidak punya apa-apa. Tapi dalam dirinya, di dalam jiwanya, tinggal semangat untuk merubah dalam kehidupan. Sehingga dia itu hidup di dalam kehidupan. Mau merubah, tidak berpangku tangan. Segala sesuatunya diikuti. Paham benar bahasanya diciptakan bumi dia sebagai hamba Allah untuk beribadah. Dia kerjakan semua mungkin. Apa dikatakan oleh Allah? Dikatakan Rasulullah, Samina wa ta'na. Hanya itu. Sehingga apa yang dilakukan oleh Allah di sana dijelaskan, Inna sholati wa nusuki wa mamayahumati rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, hartaku, ibadahku, hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin. Itu yang dimiliki oleh pilihan hidup yang keempat. Sehingga kelihatan dia sengsara dia di dunia, sengsara. Tapi di dalam pandangan Allah itulah orang-orang yang zuhud. Orang-orang yang berhasil di baik di bina maupun barat, walaupun keadaannya susah. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, mengingat terbatasnya waktu, saya rasa isu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya apa yang saya sampaikan, selaku manusia pribadi saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.